Buatlah bagimu sebuah perahu dari kayu gopher. Perahu itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau lumuri dengan gopher dari luar dan dari dalam. Sampai di sini, akhirnya kita paham bahwa ternyata kitab Taurat menyebutkan perahu Nabi Nuh terbuat dari kayu gopher, yang merupakan pohon jati raksasa yang berasal dari kota Jepara. Sekarang, pertanyaan lanjutannya adalah, jika perahu Nabi Nuh dibuat di puncak Gunung Muria, maka, apakah ketika banjir datang, puncak Gunung Muria menjadi tempat keberangkatannya perahu Nabi Nuh? Lalu bagaimana dengan adanya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan keberadaan tanur sebagai ciri-ciri lokasi tempat keberangkatan perahu Nabi Nuh? Apakah di wilayah sekitar kota Jepara ditemukan adanya tanur? Kata tanur, disebutkan dalam surat Hud ayat 40, hingga apabila perintah kami datang, dan tanur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya, dan seterusnya. Penjelasannya, ada dalam kitab Badiul Alam. Disebutkan, bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, jika tanur dari rumah anakmu yang bernama Sem itu memancarkan air, maka naiklah ke atas perahu. Sem, adalah putra tertua Nabi Nuh. Saat itu, Sem berusia 300 tahun, dan telah menikahi wanita bernama Rohmah. Akhirnya, Nabi Nuh pun datang ke rumah putra tertuanya itu, dan kemudian menyampaikan apa yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Wahai Rohmah, sungguh awal terjadi datangnya banjir taufan itu dari tanur ini, tempat yang kau gunakan untuk memasak roti. Jika kamu melihat tanur ini memancarkan air, maka segeralah kamu lari dan memberitahukanku. Tanur, berasal dari kata tanah, dan nur. Tanah artinya lubang, sedangkan nur artinya cahaya. Jadi, tanur berarti, lubang cahaya. Yakni lubang intrusi magma yang telah beku, tapi masih mengeluarkan cahaya, yang menurut Imam Ali bin Abi Thalib, cahayanya seperti cahaya subuh yang merekah. Tanur-tanur api, atau lubang-lubang intrusi magma ini, justru banyak ditemukan di wilayah yang banyak memiliki gunung-gunung berapi yang aktif, seperti disebut oleh Plato sebagai The Ring of Fire. Dengan demikian, sangatlah tidak mungkin, jika Nabi Nuh dikatakan tinggal di wilayah seperti Timur Tengah, atau Jazirah Arab yang tidak memiliki pegunungan api aktif yang setiap saat dapat bererupsi. Sehingga, faktanya, justru Nabi Nuh itu tinggal di Nusantara, yang dijuluki sebagai The Ring of Fire. Selanjutnya, di wilayah yang ditinggali oleh Nabi Nuh dan putranya, banyak ditemukan magma beku batolit, dan lakolit, yang dilubangi atasnya untuk memanggang roti. Inilah, yang disebut sebagai tanur. Batolit, adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma, sebagai akibat penurunan suhu yang sangat lambat. Sedangkan lakolit, adalah magma yang menyusup di lapisan batuan, yang bagian atasnya terangkat, sehingga menyerupai lensa cembung, sementara permukaan atasnya tetap rata. Belajar dari kasus struktur bangunan punden Gunung Padang Cianjur, para ahli menemukan adanya pemanfaatan tanur api, yaitu lubang intrusi magma beku untuk tujuan tertentu. Gunungan, atau bangunan pepunden seperti inilah, yang banyak dibangun oleh kaum Nabi Nuh di Pulau Nusa Jawa, menjelang waktu kedatangan banjir Nabi Nuh, sebagaimana disebutkan dalam naskah Carita Waruga Guru. Dan, Nusa Jawa inilah, yang disebut dalam hadits Nabi Muhammad sebagai Al-Hind. Jarak antara Nabi Nuh dan hancur kaumnya, adalah 300 tahun. Dari tanur api di Al-Hind, telah keluar air, dan kapalnya Nabi Nuh berminggu-minggu mengelilingi Ka'bah. Al-Hind ini bukan India, tapi justru yang dimaksud Al-Hind itu, adalah Nusantara.